sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Di sini. Ini anaknya. Mari, Bu. Suara polisi. Saya lagi di rumah, tiba-tiba ada tamu datang, rame-rame. Saya lihat ada polisi, ada banyak orang. Saya kaget. Saya pikir ada apa. Ibu kenapa mukanya takut sekali? Ya, takut. Ada apa? Ini anak yang keberapa, Bu? Anak keenam. 6. Anaknya berapa semua? Semua 6. Semua 6. Ibu tampak masih muda, berapa umurnya? Sekarang ini ada 40-an. 40-an ya. Anak yang lain pernah kemana, Bu? Yang 3 di kampung, tapi satu kan hilang. Satu hilang kemana, Bu? Kok bisa hilang anak? Dijual orang, Pak. Itu asal muasalnya bagaimana kok Ibu bisa memberikan anaknya ke agent tuh gimana ceritanya? Jadi saya waktu itu kan dibawa orang agent itu ke Malaysia. Saya dikasih kerjaan, katanya kerjanya baik, gajinya gede. Sampai di sana saya dijual, Pak. Berarti Ibu sudah sampai di Malaysia tersebut. Iya. Dan anaknya sudah dititip sama agent yang berada di Jakarta. Iya, enggak di Medan. Di Medan. Iya. Jadi di saat Ibu mengetahui di Malaysia itu ternyata dipekerjakan bukan yang sebenarnya, Iya. akhirnya Ibu tersadar dan pulang ke Indonesia. Iya, saya minta tolong sama pihak immigration Malaysia. Saya minta dipulangkan, sama ketemu anak saya. Ternyata saya udah dipulangkan. Saya ketemu Kepling di dekat rumah saya. Anak saya udah nggak ada yang perempuan.
hilang. Sekarang kalau udah besar 17 tahun. Saya pengen anak saya pulang, Pak. Bukan Pak, anak saya, Pak. Udah 17 tahun nggak ketemu. Tapi ibu sudah berusaha mencari belum? Enggak, saya nggak punya uang, Pak, untuk biaya untuk mencari anak saya. Ada foto Gaby nggak bu di saat kecil? Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau lagi kangen ibu ngeliat apa? Ngeliat ini. Ngeliat Pak. dia saja. Mirip memang bu. Enggak mirip, tapi putih. Putih. Ini anak kandung apa bukan? Anak kandung. Anak kandung. Anak kandung. Semua anak kandung? Anak angkat saya satu ada di dalam lagi tidur. Lagi tidur. Iya. Itu alasannya kenapa ibu harus mengangkat anak tersebut? Dulu saya kan tinggal di Cijantung. Iya. Saya lihat anak ini terlantar. Ya kan gimana sih? Enggak tega kan ngelihat anak orang Terlantar. Ya. tidur di depan rumah orang, halaman orang. Saya bawa ke rumah. Saya mau ketemu anaknya bisa? Yang sakit bu, anaknya ada yang sakit tidak? Mana tulang Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa. tulang rusuknya? Iya. Tulang punggung kali bu? Iya, ini ada silang tulangnya kayak gini. Udah diurut, udah dicoba diurut berapa kali. Ya. Ini anak yang keberapa nih? Ini anak angkat saya, Pak. Oh anak angkat. Coba. Iya. Jadi ini anak angkat yang ibu temukan di Iya. Cijantung. Iya. Saya mau bawa kamu ke depan, ibu sama yang kecil ya. Iya. Mari bu. Anaknya yang sedang sakit itu kan tulang rusuknya agak bengkok bu. Iya. Itu dia sempat jatuh atau bagaimana? Jatuh. Jatuh dari Sama mana? saya juga jatuh dari motor, sama ojek. Setelah jatuh itu, jadi dia tergeletak gitu aja. Saya bilang, ini bisa bangun nggak? Saya gitu. Saya bawa ke puskesmas terdekat sini, Cilodong. Iya. Terus katanya harus di tukang urut, nggak bisa katanya tulang rusuknya itu. Itu di samping kanan saya lihat ibu tampaknya udah buka usaha minuman ya. Ada kopi, ada minuman jenis lain, Iya. ada etalase juga. Ini berapa pendapatannya bu setiap harinya? Dapat 60.000, kadang kalau sepi 20.000, Pak. Kerjaan saya sehari-hari jualan kopi keliling. Saya biasanya dari pagi sampai jam 7 malam. Bulan puasa ini saya dari jam 3 sampai jam 9 malam. Setiap hari saya bawa anak saya jualan keliling. Saya jualan kopi keliling ke GDC, ke Stasiun Depok Lama, dan Margonda. Ibu harus bekerja sedemikian kerasnya. Ya, di rumah juga tampaknya di dalam situ tidak ada orang sama sekali. Suami ibu tuh kemana? Almarhum. Sudah meninggal? Ya. Anak saya anak yatim. Ya. Sudah 4 tahun, dia kecelakaan juga. Di saat bekerja, apa di saat Pulang kerja. pulang kerja? Iya. Pulang kerja kecelakaan dan akhirnya suami tidak tertolong? Enggak tertolong. Ya, saya mohon maaf ya Bu jika menanyakan hal ini. Tadi di awal kita ngobrol, Iya. Ibu anaknya ada di kampung. Iya, Kampungnya di mana? di Medan, Pak. Di Medan. Iya. Kapan Ibu terakhir berkunjung ke Medan? Sudah 10 tahun saya nggak pulang kampung, Pak. Kenapa harus selama itu Bu? Saya nggak punya ongkos, Pak. Berapa? Nggak punya ongkos. Anak ada ke sini? Nelfon? Telepon itu juga dari saudara. Saya minta tolong.
Itu waktu yang sangat lama sekali. Saya pun tidak ketemu ibu saya 1 bulan saja kangennya minta ampun. Iya. Ibu 10 tahun. Nah, ketika bertemu sama ibu dan anak, apa yang mau ibu curahkan kepada mereka? Saya mau minta maaf sama ibu saya. Di kamera itu ada ibu. Coba bagaimana? Mak, Sari minta maaf, Mak. Sari gak bisa bahagiain Mama. Sari minta maaf. Ini anak-anakku, Mak. Maafin Sari, Mak. Tapi ibu harus percaya ya, ketika rasa sabar sudah menyelimuti hati ibu yang paling dalam, pasti Allah akan kasih jalan ibu bisa pulang ke Medan. Ajudan! Ibu kangen sama orang tua. Saya mau hari ini ibu harus menata hidup ibu lebih detail lagi, supaya bisa sisihkan uang untuk menabung, temui ibunya. Maka dari itu ibu jangan bersedih kembali, karena hari ini ibu mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk ibu habiskan. Aku bisa pulang, Mak. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Ani berhak mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk ibu habiskan. Waktu ibu tidak banyak, hanya 33 menit saja, Ibu. Ketika belanja, ibu harus pikirkan barang-barang yang paling penting saat ini. Untuk usaha, saya sangat setuju sekali. Untuk kepentingan anaknya, susu, obat-obatan, atau mungkin baju lebaran. Kita sebentar lagi akan menyambut hari Idul Fitri, Ibu. Senangkanlah anak-anaknya. Bikin kejutan untuk orang tuanya ketika hari lebaran, ibu pulang ke Medan. Amin. Ya? Nanti ibu di pasar akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Dan ibu akan ditemani oleh satu anggota Brimob, Bapak Ari. Siap. Dia yang bertugas untuk menjaga keamanan selama ibu berbelanja. Ya? Kamu mau nitip apa, Nak? Baju lebaran. Apakah Ibu Ani sudah siap? Siap. 3, 1, 2, 3.